Bab 1296, Suku Cahaya Bulan 3. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Pihak lainnya segera memperlihatkan senyuman. Kudengar Wu Yue menyebutmu. Haha, gadis kecil ini cukup menyenangkan. Namaku Wu-en, dan aku juga anggota suku Cahaya Bulan. Wu-en tersenyum sambil menatap gadis kecil yang baru saja bergabung dengan keluarga besar mereka. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Karena kemajuan sumber kehidupannya, penampilan Shen Yanxiao juga mengalami perubahan yang halus. Sebelumnya, penampilannya dianggap memukau di antara manusia, tetapi di antara para elf, dia hanya bisa dianggap lembut dan cantik. Namun, saat dia menerobos ke alam peri perak, fitur wajahnya menjadi lebih indah dan kulitnya menjadi lebih sempurna. Bahkan di dunia elf, dia bisa dianggap sangat cantik. Ditambah dengan penampilan Shen Yanxiao yang selalu tersenyum, bagaimana mungkin Wu-en, yang tidak pernah melihat darah muda dalam keluarga mereka, tidak menyukainya. Shen Yanxiao berkedip. Wu Yue sepertinya mengacu pada penatua Yue. Hei, gadis kecil, kenapa kamu tidak masuk ke rumah saat kamu di rumah? Bagaimana kalau kamu masuk angin di sini? Wu-en selalu menyukai peri muda itu. Dan sekarang setelah dia tahu bahwa peri muda itu milik sukunya, dia semakin menyukainya. Dia sekarang takut Shen Yanxiao akan masuk angin. Tuan Besar Wu-en. Seorang peri muda berlari ke sisi Wu-en sambil membawa sebotol ramuan bening dan berkilau di tangannya. Ah, nak, kenapa kau ada di sini lagi? Wu-en terdiam menatap pemuda yang tiba-tiba muncul itu. Peri muda itu menatap Wu-en seolah ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tuan Besar Wu-en, aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Tolong bantu aku menunjukkan masalah dengan ramuan pemulihan ini. Wu-en mengernyitkan hidungnya dan berkata, pergilah, pergilah. Aku tidak punya waktu hari ini. Kita bicarakan lain hari saja. Tetapi, tanpa menunggu peri muda itu selesai berbicara, Wu-en langsung menarik Shen Yanxiao dan berjalan menuju suku Cahaya Bulan, sepenuhnya melupakan peri yang hendak menangis karena cemas. Shen Yanxiao diseret pergi oleh Wu-en di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, dia bahkan melihat kembali ke peri yang berlinang air mata itu. Dia pernah mendengar tentang ramuan pemulihan sebelumnya. Ramuan itu adalah ramuan herbalis hebat dan bahkan dianggap sebagai salah satu ramuan dengan kualitas tertinggi di antara ramuan herbalis hebat. Paling tidak, dia tidak mampu membuatnya karena dia baru saja menjadi herbalis hebat. Peri itu datang untuk menanyakan hal itu kepada Wu-en. Tampaknya Wu-en tidak menganggap ramuan pemulihan itu sulit. Mungkinkah Wu-en sudah berada di puncak di antara herbalis hebat? Shen Yanxiao berbalik dengan keraguan. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa saat dia menoleh dan sedikit membalikkan tubuhnya, lencana cahaya bulan yang tergantung di dadanya telah jatuh ke mata peri muda itu. Seketika, peri muda itu berhenti menangis. Apakah aku berhalusinasi? Peri muda itu dengan ragu mengulurkan tangan dan mengusap matanya. Mengapa dia sepertinya melihat lencana suku cahaya bulan pada peri kecil itu? Mustahil, dia pasti kelelahan karena meneliti ramuan dan karenanya berhalusinasi. Sudah berapa tahun suku Cahaya Bulan hidup? Jumlah elf di suku itu terus menyusut, dan mereka belum pernah melihat bayi yang baru lahir. Terlebih lagi, elf itu masih sangat muda, jadi bagaimana mungkin dia berasal dari suku Cahaya Bulan? Dia pasti berhalusinasi. Oh, ilusi. Itu pasti ilusi. Dia harus kembali dan beristirahat. Dia sangat lelah sehingga penglihatannya memburuk. Sementara peri muda itu bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu, Wu-en telah menyeret Shen Yanxiao ke suku Cahaya Bulan. Bab 1297, Suku Cahaya Bulan 4. Bagian dalam suku Cahaya Bulan sangat besar, tetapi Shen Yanxiao diseret oleh Wu-en untuk waktu yang lama tanpa bertemu satu peri pun. Rumah besar itu kosong dan tampak tak bernyawa. Ketika melewati lobi, Shen Yanxiao melihat beberapa potret peri. Tak satu pun peri dalam potret itu yang tidak cantik jelita. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan lukisan-lukisan ini, tetapi lukisan-lukisan itu hidup dan nyata. Shen Yanxiao hampir bisa merasakan para peri dalam lukisan itu menatapnya. Mereka sepertinya belum kembali. Tunggu di sini sebentar, kami tidak sering kembali. Ketika Wu Yue meminta para elf untuk memberitahu kami pada dasarnya sedang sibuk melakukan urusan kami sendiri. Kurasa akan butuh waktu lama bagi beberapa orang itu untuk tiba. Wu-en berkeliling dan mendapati bahwa dialah yang pertama tiba di rumah. Dalam sekejap, dia dalam suasana hati yang baik dan menarik Shen Yanxiao untuk duduk di aula.
Yan Xiao, berapa umurmu tahun ini? Wu En menatap Shen Yan Xiao sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah seorang tua yang menatap juniornya. Aku tidak tahu, Shen Yan Xiao menjawab dengan tegas. Dia tidak tahu bagaimana cara menghitung usia elf. Rentang hidup elf 5 kali lipat dari manusia. Sejujurnya, dia tidak tahu definisi mereka tentang anak di bawah umur. Ketika Wu En mendengar itu, sedikit rasa kasih sayang muncul di wajahnya. Anak kecil, kamu sudah menderita di masa lalu. Kami sudah mendengar tentangmu dari Wu Yue. Yakinlah bahwa jika kamu ingin mencari orang tuamu, kami orang tua masih bisa membantu. Wu En berpikir bahwa Shen Yan Xiao tidak tahu usianya karena dia tidak bisa mengingat kapan dia ditelantarkan. Shen Yan Xiao menatap lelaki tua yang penuh cinta tak terbatas itu dan tiba-tiba merasakan tekanan besar menekannya. Sederhana, sejujurnya, itu terlalu sederhana. Wu En tidak menyembunyikan rasa sukanya padanya, dan tatapannya bahkan lebih bergairah daripada kakeknya, Shen Feng. Jangan gugup, tidak banyak elf di suku cahaya bulan. Kecuali Wu Yue dan aku, masih ada 5 lagi. Kau akan melihat mereka nanti. Melihat Shen Yan Xiao tidak banyak bicara, Wu En mengira dia gugup dan buru-buru menghiburnya. Shen Yan Xiao mengangguk patuh. Dia tidak pandai berinteraksi dengan orang tua. Shen Feng memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia telah bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan meningkatkan kekuatannya ketika dia berada di benua cemerlang. Di hadapan Shen Feng, dia lebih seperti kekuatan yang mandiri. Jika dia harus bersikap genit seperti seorang junior, dia hanya melakukannya 1 kali. Shen Feng dianggap sebagai senior yang cukup tenang dan dibandingkan dengan Wu En, kata-katanya sangat sedikit. Tepat saat Wu En dan Shen Yan Xiao tengah mengobrol, sesosok tubuh tinggi melesat masuk dari luar pintu. Wu En, muridmu bilang kau kembali lebih dulu. Aku berencana untuk memintamu kembali bersamaku. Apakah gadis kecil yang ditipu Wu Yue sudah datang? Sebuah suara berat yang penuh energi tiba-tiba terdengar. Sebelum dia tiba, suaranya sudah terdengar. Wajah Wu En yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah. Shen Yan Xiao tertawa terbahak-bahak. Tertipu. Di mata para peri suku cahaya bulan, dia ditipu oleh Penatua Yue. Tawa Shen Yan Xiao membuat ekspresi Wu En semakin buruk. Dia segera berdiri dan berlari ke arah sosok tinggi itu. Berteriak, apa kau sudah selesai? Dia sudah ada di sini, apa yang kau teriakkan? Bisakah kau bersikap lebih bijaksana? Wu En dengan marah menusuk tulang belikat rekannya. Bab 1298, Suku Cahaya Bulan 5. Sudah di sini, peri yang baru tiba itu tampak tercengang. Baru pada saat itulah Shen Yan Xiao melihat penampilan pihak lain. Dia adalah peri laki-laki yang tinggi. Dibandingkan dengan Wu En dan Penatua Yue, peri ini tampak lebih muda, tetapi dia masih tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Ini Jingyu, dan dia juga anggota suku Cahaya Bulan. Wu En memutar matanya ke arah Jingyu. Dia kemudian menoleh ke Shen Yan Xiao dan memperkenalkannya dengan ramah. Shen Yan Xiao kagum dengan kecepatan dia mengubah sikapnya. Halo, Shen Yan Xiao berdiri dan menyapa Jingyu sambil tersenyum. Tentu saja, Jingyu menatap Shen Yan Xiao sambil tersenyum dan berkata, "Yah, aku hanya berbicara tidak bertanggung jawab. Wu Yue baik-baik saja, dan aku tidak mencoba membodohimu. Kami akan memperlakukanmu dengan baik. Yakinlah bahwa kami tidak akan menyakitimu." Jingyu berusaha mencari alasan atas keceplosannya. Sayangnya, semakin dia berusaha menjelaskan, semakin buruk keadaannya. "Siapa yang ingin kau lukai?" Suara berat lainnya terdengar. Seorang peri tua berjubah ungu masuk dari luar pintu dan menatap aula yang tiba-tiba ramai itu sambil tersenyum. "Liang Qiu, kau kembali." Wu En menatap pria itu dan tersenyum. Liang Qiu berjalan mendekat, matanya berbinar saat melihat Shen Yan Xiao. "Yan Xiao." Shen Yan Xiao mengangguk. "Kau lebih cepat dari kami." Dengan sedikit tawa, dua peri tua berjalan masuk dari luar pintu. "Si kecil itu ada di sini. Kupikir kami ingin menemukanmu dan kembali bersama." Wu En segera berkata kepada Shen Yan Xiao, "Ini Chang Yan dan yang lainnya King Xuan." Shen Yan Xiao menemui mereka satu per satu. Para elf ini sudah tidak muda lagi. Yang termuda di antara mereka mungkin Jingyu, tetapi usianya sudah lebih dari 300 tahun. Sisanya berusia lebih dari 400 tahun. Dalam usia manusia, mereka berusia 80-an. Sesaat, aula yang sepi itu menjadi ramai.
Kelima peri itu duduk mengelilingi Shen Yanxiao, dan mata mereka menyala-nyala karena gairah. Siapa yang bisa memahami kesedihan mereka? Para elf dari suku cahaya bulan telah meninggal satu persatu, tetapi mereka belum melihat darah segar mengalir. Mereka hanya bisa menunggu kehidupan mereka berakhir dalam keheningan. Bukannya mereka tidak terpikir untuk mengundang elf lain ke suku cahaya bulan, tetapi mereka berada di kota tingkat hitam, dan mereka hanya berinteraksi dengan elf hitam. Kota-kota tingkat hitam juga merupakan tempat berkumpulnya banyak elf. Elf mana yang bisa tinggal di kota tingkat hitam yang tidak menikmati berbagai perlakuan istimewa dari suku mereka? Terlebih lagi, para elf tidak akan pernah mengkhianati suku mereka dan bergabung dengan suku lain. Hal itu tidak pernah berubah. Meskipun suku cahaya bulan adalah suku pahlawan mereka, tidak ada satupun elf yang pernah berpikir untuk meninggalkan suku asli mereka untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja, bahkan jika seseorang melakukan hal itu, UN dan yang lainnya mungkin akan berpikir bahwa pihak lain terlalu tidak tahu berterima kasih dan tidak akan menerimanya. Kemunculan Shen Yanxiao adalah sebuah kecelakaan. Peri kecil ini tanpa suku atau kekhawatiran adalah kandidat terbaik untuk bergabung dengan suku cahaya bulan mereka. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana mereka bisa melihat seorang anak kecil yang bersemangat di antara sekelompok orang tua yang tak bernyawa. Oleh karena itu, saat Wu Yue menyebutkan Shen Yanxiao akan bergabung dengan mereka, mereka tanpa ragu menyetujuinya. Bab 1299, Suku Cahaya Bulan 6. Sepertinya hanya Wu Yue dan Lan Xi yang belum kembali, kan? Wu En melihat sekeliling dan berkata, jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Dia sepertinya mendengar nama yang familiar. Lan Xi. Shen Yanxiao curiga jika Lan Xi ini adalah guru besar Lan Xi dari toko senjata di masa lalu. Kenapa, Yanxiao, kamu kenal Lan Xi? Tanya Wu En. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya dan berkata, jika yang Anda maksud adalah Grandmaster Lan Xi, saya rasa saya pernah bertemu dengannya. Ha, itu dia. Jing Yu langsung menjawab dengan tegas. Shen Yanxiao terdiam. Dia tidak menyangka Lan Xi adalah peri dari suku cahaya bulan. Ketika pertama kali bertemu Lan Xi, dia tidak mengenakan lencana suku cahaya bulan saat dia menyelinap keluar. Selain itu, Lan Xi tampaknya tidak mengenakan lencananya hari itu. Karena Monsin Trading House, Shen Yanxiao selalu berasumsi bahwa toko-toko yang dibuka oleh suku-suku akan dikelola oleh anggotanya. Dia tidak menyangka Lan Xi akan mengambil rute yang tidak biasa seperti itu. Tetapi mengapa toko senjatanya tidak menggunakan nama suku itu? Tanya Shen Yanxiao. Jing Yu memutar matanya dan berkata tanpa keanggunan, suku cahaya bulan tidak menyukai pengaturan seperti itu. Toko kami diberi nama secara acak. Yanxiao, kau sudah bertemu Lan Xi. Kapan? King Xuan bahkan lebih penasaran tentang bagaimana Shen Yanxiao bertemu Lan Xi. Menurut apa yang dikatakan Wu Yue, Shen Yanxiao tampaknya telah dikirim ke kamp pelatihan lanjutan saat ia memasuki kota tingkat hitam. Setelah itu, ada masa pelatihan 6 bulan, dan ia baru tiba di sini saat ia dibebaskan. Bagaimana Shen Yanxiao bertemu Lan Xi selama periode ini? Shen Yanxiao tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat terkejut sehingga dia lupa bahwa dia telah bertemu Lan Xi ketika dia menyelinap keluar dari kamp pelatihan tingkat lanjut. Ini canggung. Tetua Yue bertanggung jawab atas kamp pelatihan tingkat lanjut, dan beberapa orang di ruangan itu semuanya adalah teman baik Tetua Yue. Tetua Yue pasti akan mengetahuinya hari ini. Meskipun dia telah meninggalkan kamp pelatihan lanjutan dan lulus ujian seleksi untuk pengawal bulan perak, tapi tak peduli apapun, akan jadi canggung jika mantan kepala sekolah itu tahu bahwa ia membolos tanpa alasan. Aku tidak bisa lagi menggunakan busurku sebelumnya. Jadi aku meminta guru besar Lan Xi untuk memodifikasinya untukku. Shen Yanxiao dengan tegas berpura-pura tidak menyadari dan menghindari inti permasalahan. Siapa di antara mereka yang bukan rubah tua yang telah hidup selama ratusan tahun? Mereka segera memahami makna tersembunyi Shen Yanxiao dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, guru besar Lan Xi, Yanxiao, jika Anda memiliki pertanyaan tentang pengobatan herbal, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Ada beberapa lemari berisi formula di kamar saya. Jika Anda tertarik, saya dapat membawanya kepada Anda untuk dilihat. Wu En berkata sambil tersenyum. Jelasnya, beberapa senior ini benar-benar terstimulasi oleh pertandingan, guru besar Lan Xi, Shen Yanxiao. Meskipun mereka sering dipanggil tuan oleh para peri, perasaan ini berbeda. Para peri itu milik orang lain,
tapi peri yang ada di depan mereka adalah milik mereka. Mereka juga ingin disembah oleh anak-anak mereka. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk tentang memanah, kata Jing Yu, tidak mau kalah. Kamu bisa mencariku jika busurnya tidak bagus. Lan Si sangat lambat. Ada banyak busur yang sudah jadi di kamarku dan semuanya berkualitas terbaik. Pilih yang kamu suka. Jika kamu tidak melihat yang kamu suka, aku akan membuatkan yang lain untukmu. Chang Yan segera menutup teleponnya. Bab 1300, Suku Cahaya Bulan 7. Beberapa senior mengelilingi Shen Yanxiao dan berusaha keras untuk mempromosikan diri mereka. Antusiasme mereka membuat bibir Shen Yanxiao berkedut. Bagaimana Shen Yanxiao bisa memahami mentalitas para elf yang telah merindukan generasi muda mereka sendiri selama ratusan tahun? Shen Yanxiao menghabiskan sepanjang hari dalam suasana yang aneh. Pada suatu saat, dia diseret oleh Wu En untuk berkeliling ruangannya yang penuh dengan ramuan dan formula, dan pada saat berikutnya, dia diseret oleh Chang Yan untuk memilih berbagai busur yang indah. Dari waktu ke waktu, dia akan diseret ke satu sisi oleh Jing Yu untuk membahas panahan. Bahkan King Xuan dan Liang Qiyu tidak menganggur. Salah satu spesialisasi mereka adalah ramuan, dan yang lainnya adalah pesona. Spesialisasi King Xuan dan Wu En sama. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah dukun yang paling kuat, mereka berdua hampir bertarung. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat para bajingan tua ini. Hatinya yang tegang langsung lega. Wu En dan yang lainnya tidak berpura-pura. Ketika mereka berbicara kepada Shen Yanxiao, mereka tidak memiliki sikap seperti orang tua. Sebaliknya, mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk menipu Shen Yanxiao agar memanggil mereka guru besar. Baru pada saat itulah Shen Yanxiao mengerti bahwa para elf dari suku Cahaya Bulan semuanya memiliki keterampilan. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua berada di level Grandmaster di bidangnya masing-masing. Saat malam tiba, Lan Si dan Tetua Yue kembali bersama. Mereka melihat Shen Yanxiao duduk di antara tumpukan harta karun, menangis tanpa air mata. Apa yang kamu lakukan? Penatua Yue menatap Shen Yanxiao yang hampir terkubur dalam keterkejutan. Wu En masih memegang 7 hingga 8 botol ramuan Grandmaster. Ketika dia melihat Penatua Yue berjalan mendekat, dia menumpuk ramuan-ramuan itu di depan Shen Yanxiao dan berkata, kalian berdua akhirnya kembali. Penatua Yue, Guru Besar Lan Si. Shen Yanxiao menatap kedua elf yang ketakutan itu dengan wajah muram. Sebagai seorang pencuri, Shen Yanxiao senang mencuri harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika sekelompok senior yang antusias menumpuk harta karun mereka di depannya, dia merasa itu adalah bencana. Yang lebih menakutkan adalah mereka berlima masih menumpuk barang-barang di sekelilingnya. Ramuan Grandmaster apa? Berderet-deret ramuan itu dilempar ke sana kemari seperti botol air mineral. Busur yang tak ternilai harganya. Mereka dilempar ke tanah seperti seikat korek api. Ada juga buku-buku sihir tebal yang mirip dengan tumpukan batu bata. Dia hampir tenggelam dalam harta karun. Xiaoer kecil memanggil Lan Si, guru besar, lagi. Kelima elf yang sibuk sepanjang siang itu dipenuhi rasa iri dan cemburu ketika mendengar Shen Yanxiao memanggil Lan Si dengan sebutan guru besar secara terang-terangan. Dia bahkan memanggil Penatua Wu Yue. Shen Yanxiao menatap langit tanpa berkata apa-apa. Apakah mereka benar-benar perlu mengkhawatirkan masalah ini? Tolong lepaskan aku. Ketika Lan Si melihat Shen Yanxiao, ada sedikit keterkejutan di matanya. Tak lama kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu dan sebuah senyuman mengembang di bibirnya. Aku tidak menyangka gadis kecil yang disebutkan Wu Yue adalah kamu. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Wajah tampan Lan Si menampakkan senyum gembira. Dia memiliki kesan yang baik tentang Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersenyum. Ngomong-ngomong, itu aneh. Lan Si kira-kira seusia dengan Tetua Yue, tetapi penampilannya tampak sangat muda. Jika Wu En tidak mengungkapkan usia Lan Si selama gosip sore mereka, Shen Yanxiao tidak akan mempercayainya. Kalian benar-benar, aduh, cepatlah dan keluarkan Yanxiao. Apa kalian akan membuatnya takut seperti ini? Penatua Yue terdiam melihat tindakan teman-temannya. Dia sudah tahu betapa mereka menyukai para elf muda. Bab 1301, Suku Cahaya Bulan 8. Harus diketahui bahwa selama tahun-tahun ketika Suku Cahaya Bulan mengalami kemunduran, mata beberapa orang tua ini akan selalu berwarna hijau ketika mereka melihat para peri dari suku lain. Namun, tidak bisakah mereka lebih halus?
Ketika para elf melihat Shen Yanxiao hampir terkubur, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Mereka segera menarik Shen Yanxiao keluar dari tumpukan barang dan melemparkan hasil karya mereka ke samping tanpa peduli. Dibandingkan dengan bayi peri yang berharga dari suku mereka, harta yang tak ternilai itu hanyalah sampah di mata mereka. Shen Yanxiao akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia duduk di kursi dan mendesah melihat antusiasme mereka. Bayangkan, jumlah elf dalam suku besar terus menurun selama 1000 tahun terakhir. Selama 3 hingga 400 tahun terakhir, Wu En dan yang lainnya menyaksikan dengan tak berdaya saat rekan dan senior mereka meninggal satu persatu. Tidak ada lagi bayi yang baru lahir di suku itu. Mereka menunggu lebih dari 400 tahun dan menantikannya selama lebih dari 400 tahun. Mereka mengira suku cahaya bulan akan sepenuhnya dilupakan setelah kematian mereka. Namun, saat ini, mereka memiliki seorang gadis kecil yang sangat luar biasa yang bergabung dengan mereka. Betapa menyenangkannya kejutan itu. Para elf tidak terlalu memperhatikan garis keturunan mereka. Yang mereka pedulikan adalah apakah kepercayaan mereka telah diwariskan. Selama masih ada peri, maka nama suku cahaya bulan tidak akan jatuh. Cara mereka menyambutmu agak istimewa. Yanxiao, jangan pedulikan mereka. Penatua Yue menghibur Shen Yanxiao dan diam-diam melotot ke beberapa orang itu. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan peri bebas untuk bergabung dengan suku mereka. Selain itu, dia sangat berbakat. Jika mereka ingin menakut-nakuti Shen Yanxiao, dia harus bertarung dengan mereka. Wu En dan yang lainnya berdiri di satu sisi dengan malu. Para elf yang berusia ribuan tahun secara keseluruhan telah memperlihatkan ekspresi tak berdaya yang mirip dengan seorang anak. Inilah yang telah mereka nanti-nantikan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Tidak apa-apa, aku suka guru besar Wu En dan yang lainnya. Shen Yanxiao berpikir sejenak dan menambahkan sebutan, guru besar, untuk Wu En. Sepertinya mereka menyukainya. Mendengar kata-kata, guru besar Wu En merasa amat gembira dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk. Wah, Xiaoer kecil memanggilnya guru besar Wu En. Hidup saya layak dijalani. Melihat ekspresi gembira Wu En, bahu Liang Qiu, King Xuan, Chang Yan, dan Jing Yu jatuh satu persatu. Mereka memandang Shen Yanxiao dengan sedih, seolah-olah mereka adalah orang tua yang telah ditinggalkan di pinggir jalan. Bibir Shen Yanxiao berkedut dan ekspresinya menegang. Guru besar Liang Qiu, guru besar King Xuan, guru besar Chang Yan, dan guru besar Jing Yu juga sangat baik padaku. Dalam sekejap, keempat elf yang usianya jika ditotal hampir 2000 tahun itu telah mencapai nirwana. Senyum mereka telah menggantikan kesedihan mereka sebelumnya. Seolah-olah mereka telah naik dari neraka ke surga. Shen Yanxiao melihat ekspresi gembira mereka dan sungguh-sungguh merasa bahwa tingkat keaktifan para elf tua ini dapat dibandingkan dengan kelima orang idiot dalam keluarganya. Penatua Yue tidak dapat menahan tawa saat melihat pemandangan di hadapannya. Dia adalah yang tertua di antara para elf di suku Cahaya Bulan dan dia juga pernah berada di kota Cahaya Bulan sebelumnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia juga menjadi jauh lebih tenang. Baguslah, kalau ada yang tidak biasa bagimu, katakan saja padaku. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Aku akan mengantarmu ke sana. Dulu, tetua Yue menggendong Shen Yanxiao ke kamarnya. Wu En dan yang lainnya ingin mengikuti mereka, tetapi tetua Yue langsung berkata dengan wajah dingin, setelah aku menunjukkan kamar itu kepada Yanxiao, aku tidak ingin melihat tumpukan barang di aula. Bab 1302, Suku Cahaya Bulan 9. Tepat saat Wu En dan yang lainnya hendak menjulurkan kaki untuk mengikuti mereka, mereka segera menarik kembali kaki mereka saat mendengar peringatan itu. Mereka menatap kepergian Elder Yue dan Shen Yanxiao dengan sedih. Mengetahui bahwa kedua siluet itu telah menghilang dari pandangan mereka, mereka berlima bergegas ke sisi Lan Xi dan mengelilinginya. Lan Xi, kamu keterlaluan. Kamu sudah bertemu Xiaoer sebelumnya, dan mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Liang Qiu mengeluh tentang Lan Xi yang makan sendirian. Bagaimana dia bisa bertemu Shen Yanxiao secara pribadi? Ini terlalu tidak adil. Lan Xi menatap temannya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat itu, aku tidak tahu bahwa dia adalah peri kecil yang dibawa Wu Yue. Dia tidak menunjukkan lencana suku cahaya bulannya dan begitu pula aku. Kedua belah pihak tidak bersalah di sini. Apa? Kenapa dia tidak membawanya?
Kurasa lencana suku kita cukup bagus. Chang Yan merasa sedikit sedih. Mungkinkah Shen Yanxiao tidak menyetujuinya? Lan Xi merasa agak malu. Dia sudah menebak alasannya. Menurut apa yang dikatakan Wu Yue, Shen Yanxiao seharusnya berlatih di kamp pelatihan tingkat lanjut. Namun, saat Lan Xi melihatnya, itu terjadi selama kamp pelatihannya. Dengan kata lain, anak kecil itu menyelinap keluar sendirian. Dia mungkin tidak membawa lencana suku cahaya bulan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, ini adalah masalah pribadi Shen Yanxiao, jadi Lan Xi tidak banyak bicara. Namun, siapa di antara mereka yang mudah dihadapi? Mereka dapat dengan mudah memahami misterinya setelah berpikir sejenak. Ngomong-ngomong, busur seperti apa yang Xiaoer ingin kamu modifikasi? Bawalah ke sini saat kamu senggang dan kita bisa membicarakannya bersama. Chang Yan tersenyum dan menatap Lan Xi. Dia tidak bisa membiarkan Lan Xi melakukan ini sendirian. Lan Xi tersenyum dan berkata, aku tidak keberatan, tetapi busur yang diminta Yan Xiao untuk dimodifikasi itu ditempa bersama seorang temanku puluhan tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana busur itu berakhir di tangan Yan Xiao, tetapi sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Maksudmu dia? Chang Yan terkejut. Meskipun Lan Xi tidak mengatakannya secara eksplisit, dia sudah tahu siapa teman yang disebutkan Lan Xi. Busur yang diberikan Xiaoer padamu, mungkinkah itu? Clemens. Senyum di wajah Wu En sedikit membeku. Lan Xi mengangguk. Ekspresi para elf sedikit berubah. Mereka tahu tentang Clemens dan pernah melihatnya sebelumnya. Mereka bahkan bersenang-senang bertemu teman Lan Xi, tapi Wu En dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kaki Lan Xi yang tertutup selimut. Mereka tidak tega melihatnya. Menurutku, kita harus membungkuk lagi untuk Xiaoer. Clemens, jangan lanjutkan, kata Chang Yan ragu-ragu. Jika bukan karena Clemens, Lan Xi tidak akan menjadi seperti ini. Lan Xi menggelengkan kepalanya. Awalnya aku tidak menginginkannya lagi, tetapi aku tidak menyangka benda itu akan kembali ke tanganku setelah bertahun-tahun. Karena kita sudah ditakdirkan, mengapa aku harus menghindarinya? Selain itu, bahkan jika aku ingin menyelesaikan Clemens, aku akan membutuhkan cabang pohon kehidupan. Tampaknya, Clemens tidak akan selesai. Lan Xi tahu apa yang dikhawatirkan Chang Yan dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyelesaikan Clemens saat itu dan sekarang. Harapan mereka masih tipis. Pohon kehidupan adalah harta yang tak ternilai di hati para elf. Seberapa sulitkah untuk mendapatkan cabang-cabangnya? Lupakan saja, berhati-hatilah. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan menemanimu. Chang Yan menepuk bahu Lan Xi dan memberinya dukungan. Bab 1303, Suku Cahaya Bulan, 10. Di sisi lain, Shen Yanxiao dibawa ke kamarnya oleh Tetua Yue. Namun, ketika Tetua Yue membuka pintu, dia benar-benar ketakutan. Di dalam ruangan yang luas, terdapat tirai manik-manik yang terbuat dari bunga kristal yang berkilau dan tembus cahaya dengan lonceng angin kecil yang indah tergantung di pintu. Saat angin bertiup, lonceng angin mengeluarkan suara yang nyaring, dan kupu-kupu kristal yang terbuat dari kristal merah muda menghiasi dinding ruangan, tampak hidup dan nyata. Stalaktit merah muda menutupi tanah di bawah kaki mereka. Ada meja kayu putih yang indah, kursi putih, lemari putih, dan tempat tidur putih besar. Selain warna merah muda dan putih, seluruh ruangan memancarkan aura kuat seorang wanita muda. Shen Yanxiao terdiam menatap ruangan yang dipenuhi gelembung-gelembung merah muda, dan hatinya yang kuat terasa seakan-akan baru saja ditinju. Dengan baik, bukankah ini terlalu lucu? Ruangan yang sangat feminin membuat Shen Yanxiao merasa tidak nyaman. Dalam arti tertentu, Shen Yanxiao bukanlah seorang wanita muda, apalagi seorang loli. Apakah kamu menyukainya? Jing Yu pergi berkonsultasi dengan beberapa suku dengan para elf dan menggabungkan preferensi para elf perempuan itu untuk membangun sebuah kamar untukmu. Penatua Yue tidak menyadari jejak retakan di wajah Shen Yanxiao. Sejak dia lahir, suku cahaya bulan semuanya memiliki elf laki-laki, dan ini adalah pertama kalinya mereka menyambut elf perempuan. Tanpa bimbingan elf perempuan, mereka hanya bisa bertanya tanpa malu-malu. Penatua Yue dan yang lainnya sangat puas dengan ruangan ini. Ruangan itu begitu merah muda, lembut, dan menggemaskan. Puas, dasar. Shen Yanxiao menelan bagian terakhir kalimat itu dalam diam. Bagaimanapun, ini adalah kamar yang dibangun dengan cermat oleh para elf suku cahaya bulan untuknya. Jika dia pilih-pilih, bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Jadilah demikian.
Paling banter, aku akan menjadi gadis kecil yang lembut. Shen Yanxiao menangis dalam hati, tetapi di permukaan, dia tersenyum bagaikan bunga. Dia tidak ingin melihat ekspresi kecewa dari para peri yang penuh gairah dan tulus itu. Bagaimanapun juga, kamar itu hanyalah tempat tinggal baginya. Merah muda, putih, hitam, 7 warna. Mengapa dia tidak bisa tinggal di sini? Baguslah kalau kamu menyukainya. Beristirahatlah dulu. Aku akan meminta mereka menyiapkan sesuatu untukmu. Kalau kamu suka apa yang diberikan Wu-En dan yang lainnya, ambil saja. Kalau kamu tidak suka, jangan memaksakan diri untuk menerimanya. Nanti, aku akan meminta mereka untuk membawanya kepadamu dan kamu bisa memilih sendiri. Kamu harus ingat bahwa kamu sudah menjadi anggota suku Cahaya Bulan. Jangan terlalu pendiam dan sopan. Kami ini adalah kakekmu. Kenapa harus sopan kepada kakekmu? Tetua Yue tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Dia benar-benar senang. Dia senang bahwa suku Cahaya Bulan akhirnya memiliki darah segar. Terlebih lagi, dia sangat luar biasa sehingga mereka tidak perlu khawatir akan mencemarkan nama baik suku Cahaya Bulan. 100 tahun kemudian, mereka mungkin tidak ada di sini lagi, tetapi selama Shen Yanxiao masih berada di benua Dewa Bulan, suku Cahaya Bulan tidak akan menghilang. Terima kasih. Suara Shen Yanxiao serak, dan dia benar-benar merasa bersalah. Jika dia benar-benar peri kecil yang terlantar, dia mungkin akan meneteskan air mata rasa terima kasih di hadapan kebaikan hati Penatua Yue dan yang lainnya dan tinggal di suku Cahaya Bulan selamanya. Namun, dia tahu betul bahwa suatu hari dia akan meninggalkan benua Dewa Bulan dan kembali ke benua Cemerlang. Setelah dia pergi, para elf dari suku Cahaya Bulan pasti akan marah. Terkadang, Shen Yanxiao sangat rasional dan berdada hitam. Namun, dia bersedia memperhatikan orang-orang yang memperlakukannya dengan tulus. Bab 1304, Suku Cahaya Bulan, 11. Jika dia dapat menemukan beberapa peri dengan kepribadian yang baik untuk suku Cahaya Bulan sebelum dia pergi, mungkin ini akan membuat suku tersebut dapat terus berlanjut. Shen Yanxiao diam-diam mengambil keputusan. Sebelum meninggalkan benua bulan, dia harus memilih peri-peri yang luar biasa untuk meneruskan kepercayaan suku Cahaya Bulan. Shen Yanxiao tanpa sadar telah menambahkan misi lain untuk dirinya sendiri. Justru karena kepribadian Shen Yanxiao yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, maka sekelompok orang di Sun Never Sets bersumpah setia kepadanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya. Tidak lama kemudian, Tetua Yue meminta Wu-En dan yang lainnya untuk mengirim barang-barang itu ke kamar Shen Yanxiao. Kali ini, Wu-En dan yang lainnya tidak berusaha keras untuk mempromosikan barang-barang itu. Mereka hanya meminta Shen Yanxiao untuk melihatnya dengan santai. Shen Yanxiao memperhatikan bahwa jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Dia duduk di depan meja dan dengan hati-hati memperhatikan hadiah-hadiah yang mencerminkan ketulusan para peri suku Cahaya Bulan. Baik Wu-En maupun King Xuan adalah guru besar dalam pengobatan herbal, dan semua ramuan yang mereka berikan kepada Shen Yanxiao adalah ramuan dan formula guru besar. Ramuan guru besar ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada ramuan guru besar yang dibeli Shen Yanxiao di rumah dagang, sehingga ramuan tersebut sangat berharga. Shen Yanxiao juga pernah menggunakan ramuan gaib Grandmaster sebelumnya, dan durasi efeknya bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa menit. Selain itu, selama proses menjadi tidak terlihat, kecepatan pengguna akan berkurang setengahnya dan gerakan mereka juga akan lebih lambat. Namun, ramuan gaib Grandmaster ini benar-benar berbeda. Ramuan ini tidak hanya tidak memengaruhi kecepatan pengguna, tetapi bahkan memungkinkan pengguna untuk menjadi tidak terlihat selama 15 menit. Namun, ramuan siluman jenis ini hanya berfokus pada penyembunyian siluet seseorang. Jika ada sesuatu yang mirip dengan persepsi sihir, itu juga dapat dideteksi. Namun, itu adalah ramuan yang sangat baik untuk serangan diam-diam dan melarikan diri. Ramuan lain yang menantang surga disebut ramuan kelahiran kembali. Shen Yanxiao hanya melihat ramuan ini di buku-buku herbal. Tidak ada satu botol pun di benua Cemerlang. Untuk menghasilkan ramuan ini, seorang herbalis harus berada di puncak Grandmaster Herbalis. Sesuai namanya, ramuan reinkarnasi dapat menghidupkan kembali orang mati. Ramuan ini merupakan ramuan penyembuh yang ampuh. Jika seseorang meninggal karena luka serius, selama waktu kematiannya tidak lebih dari 10 menit dan otak serta jantungnya tidak rusak, maka meminum ramuan tersebut akan memungkinkannya untuk hidup kembali. Ini memang ramuan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun,
Setelah meminum ramuan tersebut, orang yang dibangkitkan tidak akan langsung pulih. Sebaliknya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mati suri. Sejumlah besar unsur penyembuh dalam ramuan tersebut secara bertahap akan memperbaiki luka dalam. Selain jantung dan otak, semua organ dalam dan meridian yang rusak dapat dipulihkan. Namun, ramuan regeneratif ini hanya bisa diminum oleh orang yang baru saja meninggal. Jika seseorang yang masih hidup mencoba menggunakannya untuk mengobati luka dalam, maka mereka akan mati tanpa mayat yang utuh. Efek ramuan reinkarnasi sungguh luar biasa, dan persyaratannya pun sangat berat. Shen Yanxiao tidak menyangka akan melihat ramuan itu di sini. Hanya ada satu botol ramuan reinkarnasi. Shen Yanxiao tidak tahu apakah itu hadiah dari Wu En atau King Xuan. Namun, dia yakin bahwa ramuan reinkarnasi sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan. Di benua Dewa Bulan, namun, mereka bersedia memberikannya padanya. Shen Yanxiao tertawa kecil. Dia sangat tersentuh. Jika seseorang bersedia menjual ramuan reinkarnasi, satu botol mungkin cukup untuk membeli ratusan kota di benua cemerlang. Ramuan ini 1000 kali lebih berharga dari senjata roh 100 tahun. Bab 1305, Penyihir, 1. Selain obat-obatan herbal, ada juga beberapa busur dan puluhan tabung anak panah. Total ada 3 busur dan selain yang diberikan Chang Yan, Shen Yanxiao juga menemukan busur emas buatan Lansi. Setiap pandai besi akan meninggalkan bekas yang tidak mencolok pada senjata yang mereka tempa. Tanda pada busur emas ini tampak persis sama dengan Clemens miliknya. Shen Yanxiao segera tahu bahwa ini adalah hadiah yang ditambahkan Lansi. Tidak peduli yang mana dari ketiga busur itu, semuanya dapat dikatakan sebagai senjata dewa tingkat atas. Busur-busur ini dapat dibandingkan dengan keahlian senjata roh 100 tahun milik keluarga Naga Biru. Shen Yanxiao sekarang punya 3. Betapa borosnya, Shen Yanxiao menatap ketiga busur itu, dengan rencana yang matang di benaknya. Sebelum dia menyelesaikan Clemens, dia akan menggunakan salah satu busur itu. Sedangkan untuk 2 busur lainnya, pengerjaannya sangat luar biasa sehingga akan sangat disayangkan jika dia tidak menggunakannya. Ia bermaksud memberikan bunga kepada Buddha dan memberikan salah satunya kepada Anran sementara menyimpan satu lagi untuk Li Xiaowei saat ia kembali ke benua cemerlang. Tentu saja, Shen Yanxiao akan bertanya kepada Chang Yan dan Lan Si terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu adalah hadiah dari mereka. Setiap anak panah telah diberi sihir. Di dunia peri, ada profesi aneh, penyihir. Kutukan dapat dilekatkan pada benda apa saja, memberikan penghalang pertahanan pada bangunan dan daya penghancur dahsyat pada senjata. Liang Qiyu adalah seorang penyihir. Konon, penghalang di sekitar kota angin diciptakan olehnya. Liang Qiyu juga telah menyiapkan banyak buku tentang ilmu sihir untuk Shen Yanxiao. Ilmu pengobatan herbal merupakan keterampilan bawaan bagi para elf. Status seorang ahli ilmu sihir di benua Dewa Bulan sangat mirip dengan ahli pengobatan herbal di benua cemerlang. Shen Yanxiao duduk di kursi dan mengambil buku pesona pengantar untuk dibolak-balik. Liang Qiyu sangat perhatian. Dia telah menyiapkan satu set buku untuk Shen Yanxiao, dari tingkat pemula hingga ahli sihir tingkat lanjut, sehingga dia bisa belajar sendiri. Banyak pesona di benua Brilliance dibentuk oleh susunan sihir. Dibandingkan dengan susunan pesona, susunan sihir memiliki kelemahan besar. Susunan sihir harus terus-menerus disuplai dengan sihir. Kecuali seorang magus menuangkan sihirnya ke dalam bola sihir yang akan menopang susunan sihir tersebut, magus hanya bisa berjongkok di dekat susunan sihir tersebut dan terus-menerus menyalurkan kekuatan sihirnya. Lebih jauh lagi, meskipun itu adalah bola ajaib, diperlukan seorang magus untuk mengisi ulang energinya secara teratur. Namun, penghalang pesona itu benar-benar berbeda. Mantra memerlukan gulungan mantra yang ditulis oleh seorang penyihir. Prasasti adalah keterampilan unik seorang penyihir. Prasasti dapat secara langsung menempelkan kekuatan sihir ke senjata dan benda lainnya. Prasasti juga dapat ditulis ke dalam gulungan mantra. Gulungan sihir mirip dengan ramuan. Dalam arti tertentu, keduanya memiliki efek menguntungkan dan merugikan tertentu. Alasan mengapa busur para elf tidak memerlukan inti sihir untuk menyediakan kekuatan adalah karena busur tersebut telah diberikan kekuatan sihir yang cukup oleh sang penyihir. Liang Qiyu menyiapkan gulungan sihir untuk Shen Yanxiao. Gulungan itu memiliki efek mempercepat, menghilangkan aura, menghilangkan efek merugikan, dan bahkan meningkatkan kekuatan bertarung seseorang untuk waktu yang singkat. Gulungan pesona lebih mudah digunakan daripada ramuan,
dan efeknya jelas. Gulungan itu langsung efektif, tetapi efek gulungan pesona pada tubuh sangat singkat dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Itu adalah benda peledak sementara. Kerugiannya adalah akan menghabiskan kekuatan sihir seorang ahli sihir. Seorang herbalis dapat membuat ramuan tanpa batas selama mereka memiliki kekuatan dan energi mental. Bab 1306, Penyihir 2. Sen Yanxiao sangat tertarik pada Enchanter. Jika dia bisa menggunakan gulungan pesona untuk membuat penghalang di sekitar Sun Never Sets, pertahanan Sun Never Sets tidak akan bisa dihancurkan. Selain itu, gulungan sihir memiliki berbagai macam kegunaan. Namun, tidak ada manusia di benua Brilliance yang tahu cara membuat sihir. Ilmu sihir diciptakan oleh para elf. Dalam peperangan antara para dewa dan iblis, manusia dan elf membentuk aliansi sementara. Selama periode itu, ada banyak manusia yang mempelajari ilmu sihir dari para elf. Namun, setelah peperangan antara para dewa dan iblis, hubungan antara para elf dan manusia menjadi renggang. Sebagian besar manusia yang mempelajari ilmu sihir telah tewas dalam pertempuran. Mereka yang selamat bersahabat dengan para elf, dan mereka tidak ingin menyerahkan ilmu sihir kepada manusia tanpa izin dari para elf. Selama peperangan antara dewa dan setan, manusia jauh lebih berpikiran sederhana. Dasar dari ilmu sihir adalah menulis prasasti, dan makna mendalam dari ilmu sihir terletak pada kata-kata yang tidak jelas itu. Kata-kata yang tidak jelas itu bukanlah kata-kata elf, juga tidak ditulis dalam bahasa ras yang berbeda. Sebaliknya, kata-kata itu adalah kata-kata ajaib yang mengandung kekuatan ajaib. Efek dari kombinasi kata yang berbeda-beda sangat berbeda. Selain itu, tidak boleh ada penyimpangan saat menulis, atau kata-kata akan kehilangan efeknya. Lebih jauh lagi, prasasti itu tidak ditulis dengan tinta biasa. Sebaliknya, itu adalah ramuan sihir yang unik. Hanya para elf yang memiliki ramuan ajaib ini. Ini juga salah satu alasan mengapa sihir telah menghilang dari ras manusia. Tanpa ramuan tersebut, manusia tidak dapat menulis prasasti dengan kekuatan sihir. Ramuan sihir dilarang keras dijual kepada orang luar di benua Dewa Bulan. Jika ditemukan, mereka akan langsung dieksekusi tanpa pembebasan bersyarat. Ada beberapa botol ramuan sihir dan bulu di antara barang-barang yang diberikan Liang Qiu padanya. Ramuan-ramuan sihir tersebut disimpan dalam botol bulat seukuran telapak tangan, dan cairan kemasan berkilau dapat terlihat di dalam botol bening itu. Sen Yanxiao membuka botol dan menghirupnya. Tidak ada bau. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan mencelupkannya ke dalam ramuan itu. Seketika, dia melihat cairan emas kecil bergoyang di ujung jarinya. Cairan itu tidak menyebar semudah air. Sebaliknya, cairan itu mengembun menjadi bola bundar yang bergoyang di ujung jarinya. Bagaimana aku bisa menulis dengan ramuan ini? Sen Yanxiao penasaran melihat tetesan air kecil di ujung jarinya. Bagaimana dia bisa menulis dengan cairan yang begitu kental? Jika kau ingin belajar, kau bisa bertanya pada peri bernama Liang Qiu. Suara Xiu terdengar di telinga Sen Yanxiao. Sen Yanxiao menjulurkan lidahnya dan memasukkan tetesan air kecil itu kembali ke dalam botol. Saya ingin belajar, tetapi saya khawatir saya tidak punya cukup waktu. Saya harus melakukan perjalanan ke kota Jadeite. Sen Yanxiao mendesah. Ada terlalu banyak misteri di dunia elf yang ingin dia pelajari, tetapi dia tidak punya banyak waktu. Dia akan memasuki kota Monsin bulan depan, yang merupakan tujuan perjalanannya. Dia harus membuka segel di tubuhnya dan mencari orang tuanya yang mungkin terjebak di kota Monsin. Selama sisa bulan itu, dia harus melakukan perjalanan ke kota Jadeite untuk menemui suku Monsin dan paman ketiganya yang malang itu. Belajar tentang sihir tidak serumit profesi lain. Kau harus lebih mengandalkan dirimu sendiri. Kau hanya perlu meminta peri itu memberimu beberapa petunjuk. Bahkan jika kau memasuki kota Monsin, kau masih bisa berlatih. Suara Xiu terdengar malas. Bab 1307, Penyihir 3. Benarkah? Mata Sen Yanxiao berbinar. Itu hebat. Kalau saja dia bisa mempelajari ilmu sihir, maka saat dia kembali ke benua cemerlang, dia akan menjadi satu-satunya penyihir di seluruh benua. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Ya, Xiu menjawab dengan lemah. Sen Yanxiao praktis tidak sabar untuk meraih buku pesona pemula dan berlari keluar untuk mencari Liang Qiu. Wu En yang sedang menyiapkan makan malam, melihat gadis kecil itu bergegas kembali dan bertanya dengan ragu, "Xiaoer, mengapa kamu terburu-buru?"
Xiaoer kecil adalah nama panggilan yang diberikan Wu En dan yang lainnya kepada Shen Yanxiao. Alasannya adalah, mereka merasa sangat nyaman memanggilnya seperti itu. Ketika Shen Yanxiao melihat Wu En, dia segera berjalan mendekat dan tersenyum seperti bunga. Kakek Wu En, apakah kamu tahu di mana kakek Liang Qiu berada? Wu En, kakek, senyum mabuk segera muncul di wajah Wu En. Kedengarannya jauh lebih baik daripada menjadi seorang guru agung. Betapa mengharukan. Senang sekali rasanya memiliki peri kecil di rumah. Dia akhirnya bisa menjadi seorang kakek. Shen Yanxiao berkedip saat dia melihat ekspresi mabuk Wu En. Apa-apaan ekspresi mabuk itu? Kakek Wu En. Shen Yanxiao mencoba memanggil lagi. Ah, Wu En mabuk. Shen Yanxiao terdiam. Batuk. Akhirnya, Wu En menyadari keanehannya di bawah tatapan gadis kecil itu yang terlalu bersemangat. Dia berdeham karena malu, tetapi matanya memperlihatkan senyum yang sangat sombong. Kau mencari Liang Qiu. Dia ada di ruang belajar Wu Yue. Setelah berkata demikian, Wu En dengan serius menunjuk ke ruang belajar Wu Yue. Terima kasih, kakek Wu En. Shen Yanxiao mengangguk patuh dan pergi merayu guru barunya. Adapun Wu En, perasaan ini. Dia menutupi dadanya dan bersandar ke dinding sambil terus mabuk. Shen Yanxiao berjalan ke kamar tetua Yue dan mengetuk pintu dengan sopan. Masuk, suara tetua Yue terdengar dari ruangan itu. Shen Yanxiao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Liang Qiu dan Penatua Yue sedang duduk di depan meja. Penatua Yue, kakek Liang Qiu, maaf mengganggu Anda. Shen Yanxiao bertindak seperti anak yang penurut. Penatua Yue sangat tenang. Kakek, Liang Qiu tidak bisa tetap tenang. Kamu memanggilku kakek. Liang Qiu menatap kosong ke arah Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangguk. Jika dia bisa memanggilnya kakek, mengapa tidak? Salah satu elf di sini beberapa kali lebih tua dari kakek kandungnya. Liang Qiu memejamkan mata dan menutupi dadanya. Ekspresi wajahnya persis sama dengan Wu En. Penampilan itu sungguh tak tertahankan bagi tetua Yue untuk dilihat. Tetua Yue memalingkan wajahnya dalam diam. Ia tidak tahan melihat penampilan rekannya yang tidak berguna. Maafkanlah orang-orang tua yang telah menantikan kehadiran cucu selama ratusan tahun. Xiaoer, mengapa kamu mencari kakek Liang Qiu? Liang Qiu menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Dari kelihatannya, bahkan jika Shen Yanxiao mengatakan bahwa dia ingin mencabut jenggotnya, dia akan tetap tersenyum dan membiarkannya bermain-main dengannya. Shen Yanxiao tidak punya selera buruk untuk mencubit jenggot lelaki tua itu. Dia berkata dengan jujur, aku ingin belajar sihir. Kakek Liang Qiu, bisakah kau mengajariku? Liang Qiu tercengang. Dia melihat Shen Yanxiao menggerakkan tangannya di belakang punggungnya. Bukankah saat ini dia sedang memegang buku pengantar tentang pesona? Bab 1308, Penyihir 4. Yah, kenapa kamu tiba-tiba ingin belajar sihir? Liang Qiu menatap Shen Yanxiao dengan rasa ingin tahu. Shen Yanxiao berkata, karena sangat kuat. Itu sungguh menakjubkan. Bisa, tapi aku khawatir kamu tidak akan sanggup. Mantra itu sangat merepotkan. Selain itu, kamu akan pergi ke kota Monsin. Bisakah kamu menangani beban kerja? Bukannya Liang Qiu tidak mau mengajar, tetapi dia takut Shen Yanxiao akan bekerja terlalu keras. Aku bisa mengatasinya. Kakek Liang Qiu, tolong ajari aku. Shen Yanxiao tanpa malu-malu menunjukkan kelucuannya dan menatap Liang Qiu dengan mata berair yang penuh dengan hasrat. Belum lagi Liang Qiu, bahkan tetua Yue yang setenang air tidak tahan dengan ekspresi Shen Yanxiao. Liang Qiu segera menyerah. Baiklah, aku bisa mengajarimu, tapi jangan terlalu keras. Liang Qiu memegang dadanya karena jantungnya berdebar kencang. Anak-anak yang bertingkah manja sungguh menggemaskan. Kalau saja Vermilion Bird ada di sini, dia mungkin akan diam-diam dihabisi oleh tindakan tak tahu malu tuannya. Kalau begitu aku harus merepotkan kakek Liang Qiu. Mulut Shen Yanxiao semanis madu. Liang Qiu begitu gembira hingga dia hampir menangis. Belajar ilmu sihir juga merupakan hal yang baik. Aku melihat hasil evaluasi ramuanmu di Silver Moon Guard. Tingkatmu dalam ilmu herbal cukup bagus dan sekarang setelah kamu mencoba belajar ilmu sihir, kamu dapat dianggap sebagai orang yang serba bisa. Namun, ilmu sihir sama seperti ramuan dan tidak dapat dikuasai dalam semalam. Jangan gegabah. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti ketika kamu tiba di kota Monsin, kamu dapat bertanya kepada Mo Yan.
Dia juga seorang ahli ilmu sihir dan juga murid terakhir kakek Liang Qiumu. Penatua Yue memandang Shen Yanxiao dan semakin dia menatapnya, semakin puas dia. Kekuatannya sudah sangat bagus dan saat ini, dia ingin belajar lebih banyak. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukai anak kecil yang bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya? Saudara Moyan, Shen Yanxiao terkejut. Dalam ingatannya, emosi Moyan adalah yang paling meledak-ledak di antara 5 tuan muda. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa tenang dan menulis prasasti. Liang Qiu dan Tetua Yue tentu saja menyadari keterkejutan Shen Yanxiao. Kedua lelaki tua itu saling berpandangan dan tersenyum. Ketika Moyan mempelajari ilmu sihir, tujuannya adalah untuk mengembangkan temperamennya. Namun, efeknya tidak tampak jelas, kata Penatua Yue sambil tersenyum. Dia punya bakat dalam sihir. Bisa dibilang, dia juga kakak seniormu. Kalau kamu punya pertanyaan, tanyakan saja padanya. Kalau dia berani menindasmu, beritahu aku saat kamu kembali. Aku akan menghajarnya sampai mati. Liang Qiu tidak menyembunyikan rasa pilih kasihnya pada Shen Yanxiao. Sungguh lelucon. Shen Yanxiao adalah gadis kecil keluarganya, dan dia juga gadis kecil yang lembut. Bagaimana mungkin pria seperti Mo Yan bisa dibandingkan dengan gadisnya? Mo Yan yang berada jauh di kota Monsin tidak tahu bahwa statusnya di hati gurunya telah anjlok. Shen Yanxiao mengangguk. Jadi ada hubungan seperti itu antara Mo Yan dan Liang Qiu. Tidak heran Mo Yu berani mengambil risiko melanggar aturan dan pergi memohon keringanan hukuman kepada Tetua Yue. Sepertinya ada nepotisme di antara mereka. Tidak perlu terburu-buru mempelajari ilmu sihir. Ayo makan dulu. Bagaimanapun, kamu masih punya waktu sebulan, kata Tetua Yue. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Kegembiraan di hatinya langsung sirna. Dia menatap Tetua Yue dan Liang Qiu yang tampak baik hati dan berkata, Tetua Yue, kakek Liang Qiu, aku hanya bisa tinggal di sini selama 5 hari. Dia tidak sanggup berbohong kepada lelaki tua yang baik hati ini. Kenapa? Kebingungan dan keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Bab 1309, Suku Persaudaraan, 1. Shen Yanxiao berkata, saya ingin melihat suku tempat orang tua saya berada. Orang tuamu. Tetua Yue dan Liang Qiu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bukankah sebelumnya sebelum Penatua Yue bisa menyelesaikan kalimatnya, semua orang sudah mengerti. Shen Yanxiao memaksakan senyum dan berkata, aku hanya ingin melihat-lihat. Kurasa mereka mungkin sudah tidak ada di suku itu lagi, tetapi aku tetap ingin melihat-lihat. Mungkin pada awalnya, Shen Yanxiao berpikir untuk bergabung dengan suku Monsin, tetapi dia tidak akan tinggal lama di benua Dewa Bulan. Para elf dari suku Cahaya Bulan begitu baik padanya, dan dia tidak ingin melepaskan lencana cahaya bulan di dadanya. Saya tidak akan bergabung dengan suku mereka karena saya sudah memiliki suku sendiri. Shen Yanxiao menatap Liang Qiu dan Tetua Yue. Dia tidak mau berbohong kepada mereka dan berharap bisa mendapatkan pengertian mereka. Tetua Yue terdiam sejenak. Ketika Shen Yanxiao berkata bahwa dia ingin mengunjungi suku orang tuanya, jantungnya berdebar kencang. Dia sudah memikirkan skenario terburuk, tetapi dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan menjanjikan hal itu kepadanya. Apakah kamu sudah tahu dari suku mana mereka berasal? Penatua Yue menghela nafas dan bertanya. Shen Yanxiao mengangguk. Suku Monsin, di kota Jadeite. Apa? Saat Shen Yanxiao mengatakan itu, ekspresi Tetua Yue dan Liang Qiu langsung berubah. Orang tuamu adalah elf dari suku Monsin. Penatua Yue menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Shen Yanxiao mengangguk. Yah, Tetua Yue tampak gelisah. Shen Yanxiao mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Yue. Saya sudah tahu bahwa suku Monsin telah diturunkan pangkatnya. Saya hanya ingin kembali dan melihatnya. Selain itu, selama kamp pelatihan lanjutan, teman saya Anran berasal dari suku Monsin. Saya tidak berpikir para elf dari suku Monsin adalah pengkhianat. Penatua Yue menghela napas dan berkata, saya juga percaya bahwa para elf dari suku Monsin bukanlah pengkhianat. Sebenarnya, saya tidak menentang kontak Anda dengan para elf dari suku Monsin. Sebaliknya, saya selalu merasa bahwa para elf dari suku Monsin sangat baik. Shen Yanxiao menarik napas lega. Aku tidak tahu apakah kau sudah menyadarinya, tetapi ada pohon independen yang ditanam di samping suku Cahaya Bulan. Sebenarnya, pohon itu awalnya dimiliki oleh suku Monsin, dan tanah kosong itu juga merupakan perkemahan suku Monsin.
kata Penatua Yue sesuatu yang mengejutkan. Shen Yanxiao terkejut. Dia pernah melihat tanah kosong itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah bekas kediaman suku Monsin. Yanxiao, tidakkah menurutmu suku Monsin dan suku Cahaya Bulan memiliki nama yang mirip? Penatua Yue menatap Shen Yanxiao dengan senyum penuh kasih. Perbedaan satu kata, kata Shen Yanxiao. Tetua Yue mengangguk. Benar sekali, hanya beda satu kata. Dalam arti tertentu, suku Monsin dan suku Cahaya Bulan seharusnya memiliki garis keturunan elf yang sama. Pemimpin pertama suku Monsin dan pemimpin pertama suku Cahaya Bulan adalah saudara kandung. Selama perang antara para dewa dan iblis, suku mereka hampir musnah, hanya menyisakan mereka berdua. Pemimpin suku Monsin selalu ada di sana selama perang. Setelah pemimpin itu kembali ke benua Dewa Bulan, dia mengganti namanya menjadi suku Cahaya Bulan karena dia tidak tahan melihat bekas rumahnya yang hancur sendirian. Namun, dia tidak menyangka saudaranya yang hilang akan kembali 100 tahun kemudian. Ketika dia melihat bahwa dialah yang mendirikan suku Cahaya Bulan, dia sangat tidak puas dan bersikeras membangun kembali suku Monsin. Oleh karena itu, keberadaan kedua suku saudara ini muncul. Penatua Yue perlahan menceritakan kejadian dari ribuan tahun yang lalu. Bab 1310, Suku Persaudaraan, 2. Yanxiao, jika orang tuamu benar-benar dari suku Monsin, maka kamu adalah cucu perempuan kami secara darah. Penatua Yue menatap Shen Yanxiao dengan gembira di matanya. Suku Monsin dan suku Moonlight terpisah dari suku yang sama. Jadi, para elf dari kedua suku tersebut memiliki garis keturunan yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, para elf perlahan melupakan fakta bahwa mereka adalah saudara. Suku Cahaya Bulan telah menjadi pahlawan yang didambakan dan dipuja para elf. Namun, suku Sinar Bulan telah menjadi pengkhianat yang dicemooh para elf, dan diusir dari kota angin. Pahlawan, pengkhianat, siapa yang dapat mengaitkan kedua kata ini? Suku Cahaya Bulan awalnya tidak ada. Suku ini terbentuk hanya karena pemimpin pertama merasa patah semangat. Kemudian, mereka terus berkembang dan melahirkan elf mereka sendiri. Menghadapi saudara-saudaranya yang kembali, ia tidak dapat meninggalkan rakyatnya dan hanya dapat memilih untuk terus menjaga suku Cahaya Bulan. Namun, saudaranya telah menghidupkan kembali suku Monsin yang hampir runtuh dan memikul tanggung jawab berat untuk melanjutkan nama suku tersebut. Berlalunya waktu telah merenggut kenangan para elf. Hanya para elf dari kedua suku ini yang tahu bahwa mereka adalah saudara abadi. Ketika suku Monsin diturunkan pangkatnya, Tetua Yue dan tetua lainnya juga bersama-sama meminta agar Raja Peri menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena para elf dari suku Cahaya Bulan yang datang dengan kekuatan penuh untuk memohon pengampunan Raja Elf, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan di kota tingkat putih. Tidak ada peri yang mengetahui hal itu, bahkan peri dari suku Monsin. Para elf dari suku Monsin tidak membenci saudara-saudara mereka. Mereka membuat garis yang jelas dengan suku Moonlight karena mereka tidak ingin melibatkan reputasi suku pahlawan. Tidak ada yang dapat memutuskan persaudaraan antara kedua suku tersebut. Kebetulan sekali, Liang Qiu menatap Shen Yanxiao dengan perasaan campur aduk. Gadis kecil ini memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, jadi dia benar-benar cucu mereka. Shen Yanxiao terkejut. Apakah ini dianggap sebagai pengakuan tidak langsung? Anak kecil, pergilah dan temui suku orang tuamu. Kami tidak akan menghentikanmu. Penatua Yue menepuk bahu Shen Yanxiao, matanya dipenuhi rasa puas. Meskipun Shen Yanxiao tidak mengetahui hubungan antara suku Cahaya Bulan dan suku Sinar Bulan, dia tetap mengungkapkan identitasnya. Keberanian seperti itu sangat sulit ditemukan. Shen Yanxiao mengangguk dan tersenyum. Jadi para peri dari suku Cahaya Bulan juga merupakan keluarganya. Penatua Yue memandang Shen Yanxiao sambil memikirkan masalah lain. Jika Shen Yanxiao adalah peri dari suku Monsin, lalu mengapa orang tuanya meninggalkannya? Peri Monsin tidak akan pernah melakukan hal itu. Mengenai latar belakang Shen Yanxiao, Penatua Yue tidak menyembunyikannya dari para elf suku Cahaya Bulan lainnya. Seperti yang diduga, setelah mengetahui Shen Yanxiao mempunyai hubungan darah dengan mereka, mereka pun semakin memanjakannya. Selama makan malam, mereka menumpuk banyak buah-buahan lezat di depan Shen Yanxiao. Yah, makanan untuk standar peri. Itu hanya buah-buahan. Selama makan, Shen Yanxiao mengaku bahwa dia ingin belajar ilmu sihir dari Liang Qiu. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan pergi ke kota Jadaite untuk mengunjungi suku Monsin dalam 5 hari.
Meskipun Wu En dan yang lainnya enggan, mereka tidak akan menghalangi Shen Yanxiao untuk melakukannya. Mereka tahu bahwa dia akan kembali. Meskipun dia akan memasuki kota Monsin dalam waktu dekat, dia tetap peri kecil mereka. Bab 1311, Penyihir, 5. Shen Yanxiao hanya punya waktu 5 hari untuk mempelajari ilmu sihir. Selama 5 hari ini, Liang Qiyu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengajar Shen Yanxiao. Penatua Yue dan yang lainnya memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak mengganggu pelajaran Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sebelumnya salah menafsirkan studi tentang sihir. Sihir yang sebelumnya dipahaminya didasarkan pada identitasnya sebagai manusia, dan bahwa menulis prasasti akan menghabiskan banyak sihir. Tetapi sekarang setelah dia menjadi peri, situasinya benar-benar berbeda. Manusia mengandalkan sihir untuk menulis prasasti, sementara elf mengandalkan sumber kehidupan mereka. Kapasitas sumber kehidupan jauh lebih besar daripada sumber sihir. Selain itu, konsumsi sumber kehidupan lebih sedikit. Sihir diciptakan oleh para elf. Meskipun manusia dapat mempelajarinya, para elf melakukannya dengan lebih mudah. Hal pertama yang diajarkan Liang Qiyu kepada Shen Yanxiao adalah cara menanamkan kekuatan sumber kehidupan ke dalam sebuah prasasti. Itu adalah jenis kemauan mental yang mengendalikan sumber kehidupan saat mengalir ke dalam pena bulu. Dia kemudian perlu menggunakan ramuan ajaib untuk menulis secara terperinci. Berat kuas berkaitan dengan keakuratan kata-kata ajaib. Kecepatannya tidak diukur dari kekuatan tangan, tetapi dari masukan sumber kehidupan. Mengubah sumber kehidupan yang besar menjadi garis energi tipis, perlahan-lahan meresap ke dalam pena bulu. Semakin ringan kata tersebut, semakin dangkal kata tersebut. Ini adalah ujian kesabaran. Bagaimanapun, Shen Yanxiao menghabiskan seharian penuh namun tetap gagal menulis satu pun teks sihir lengkap. Sebaliknya, dia telah menyia-nyiakan banyak ramuan sihir. Hati Shen Yanxiao berdarah saat dia melihat ramuan pesona yang sulit didapatkan di benua cemerlang. Liang Qiyu bingung ketika dia melihat ekspresi Shen Yanxiao. Ada apa? Kamu lelah? Mau istirahat sebentar? Penampilan Shen Yanxiao yang tekun membuat hati Liang Qiyu sakit. Sepanjang hari, selain saat makan, dia akan duduk di meja dan menulis berulang-ulang. Bahkan saat pergelangan tangannya kaku, dia tidak mau rileks. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatap Liang Qiyu. Kakek Liang Qiyu, aku telah membuang banyak ramuan. Liang Qiyu tertawa terbahak-bahak. Kupikir itu sesuatu yang penting. Bukankah itu hanya ramuan sihir? Tidak buruk juga menyia-nyiakannya. Belum lagi dirimu, bahkan aku pun terkadang gagal menulis. Membuang-buang itu tidak bisa dihindari. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia mengira sesuatu telah terjadi. Sepertinya si kecil merasa kasihan karena telah menyia-nyiakan ramuan sihir. Sungguh temperamen yang kekanak-kanakan. Ramuan ini pasti sangat mahal. Shen Yanxiao melihat tumpukan gulungan yang telah rusak karena tulisannya. Dia berharap bisa menghapus semua tinta di atasnya. Liang Qiyu tersenyum dan berkata, tidak mahal. Benarkah? Jangan bohongi aku. Shen Yanxiao tidak mempercayainya. Ramuan sihir yang bahkan tidak bisa dilihat di benua cemerlang harganya semurah kubis di sini. Liang Qiyu berkata, mengapa aku harus berbohong padamu? Ramuan ini tidak memerlukan uang. Kita bisa memetik buah apa saja dari pohon emas ajaib di halaman belakang rumah kita. Hah, Shen Yanxiao tercengang. Ketika Liang Qiyu melihat ekspresi penasaran Shen Yanxiao, ia dengan sabar menjelaskan. Ramuan ini dibuat dengan mengekstrak sari buah pohon emas ajaib dan mencampurnya dengan getah pohon. Mengapa Anda perlu mengeluarkan uang? Tenang saja, pohon emas ajaib bukanlah tanaman langka. Anda dapat menemukannya di area yang luas di hutan manapun, jadi berapa biayanya? Paling-paling, itu akan memakan waktu. Kalau tidak, bukankah seorang penyihir akan bangkrut? Bab 1312, Penyihir, 6. Shen Yanxiao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata ramuan itu adalah barang yang sangat murah. Dia telah melihat banyak pohon emas ajaib baru-baru ini, jadi Liang Qiyu tidak melebih-lebihkan. Jenis tanaman ini ada di mana-mana di benua Dewa Bulan, dan kondisi untuk bertahan hidup sangat sederhana. Dengan tanah, air, dan sinar matahari, mereka bisa hidup. Namun, kayu pohon emas ajaib sangat lunak dan renyah. Jadi, mustahil untuk menggunakannya sebagai senjata, atau bahkan perabot. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang tertarik pada pohon yang tidak diinginkan siapapun di jalan.
Jika manusia tahu bahwa tanaman ini adalah sesuatu yang dapat diramu menjadi ramuan berharga, apa yang akan mereka pikirkan? Sebenarnya, menanamnya di suku juga untuk membantuku membuat ramuan ini dengan mudah. Liang Qiu terkekeh. Dia menganggap reaksi Shen Yanxiao menarik. Shen Yanxiao mengerjap, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dia masih khawatir tentang bagaimana dia akan memperoleh ramuan sihir saat dia kembali ke benua cemerlang. Elf dilarang keras berdagang dengan orang luar. Karena itu, Shen Yanxiao tidak akan berharap para pedagang keluarga Qilin akan membawakan beberapa barang untuknya. Paling-paling, dia akan membeli beberapa sebelum meninggalkan benua Dewa Bulan dan membawanya kembali ke benua cemerlang untuk digunakan. Namun, dia tidak menyangka bahwa ramuan itu terbuat dari pohon emas ajaib. Dia sangat menyadari bahwa pohon emas ajaib dapat ditanam di benua cemerlang. Lebih jauh lagi, pohon emas ajaib dapat menghasilkan ratusan buah sekaligus. Menurut Liang Qiu, satu buah dapat menghasilkan ramuan. Beberapa ratus buah, itu akan menjadi ratusan ramuan. Jika mereka menjualnya di benua Brilliance, satu botolnya bisa berharga 1 juta koin emas. Dapat dikatakan bahwa nilai pohon ajaib itu mencapai ratusan juta koin emas. Namun, Shen Yanxiao tidak bermaksud menjual ramuan itu. Pada akhirnya, pesona adalah keterampilan elf, dan dia tidak ingin menyebarkannya secara luas di antara manusia. Lebih jauh lagi, hanya kekuatan paling langka yang bisa menjadi kartu truf. Shen Yanxiao sudah punya rencana. Sebelum dia kembali ke benua cemerlang, dia akan membawa ratusan botol ramuan pesona sebagai cadangan. Lalu, dia akan mendapat beberapa pohon emas ajaib lagi. Dengan pohon emas ajaib di tangannya, dia tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki ramuan sihir. Dengan ramuan itu, dia dapat menulis gulungan pesona sebanyak-banyaknya yang dia inginkan. Mimpinya sempurna, tetapi kenyataannya pahit. Ketika Shen Yanxiao tengah memimpikannya masa depannya yang cerah, dia sekilas melihat kata-kata ajaib yang ditulis olehnya, dan kegembiraannya langsung mencapai titik terendah. Tulis gulungan sihir sialanmu. Ada baiknya dia menguasai kata-kata ajaib terlebih dulu. Shen Yanxiao terus berjuang dengan kata-kata ajaib. Saat malam tiba, Shen Yanxiao tidak tinggal diam. Dia langsung menarik Liang Qiu untuk menunjukkan cara menggunakan buah pohon emas ajaib dan getahnya untuk membuat ramuan sihir. Selama 4 hari sisanya, Shen Yanxiao berlatih menulis kata-kata ajaibnya dan sesekali meramu beberapa ramuan. Dia belum sepenuhnya menguasai cara menulisnya, tetapi dia sudah sangat terampil dalam mencampur ramuan. Namun, 4 hari kemudian, Shen Yanxiao mengemasi barang-barangnya dan berdiri di aula suku Cahaya Bulan saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada tetua Yue dan yang lainnya. Mengenakan lencana milik suku Cahaya Bulan di dadanya, Shen Yanxiao untuk sementara meninggalkan suku yang dipenuhi sorak-sorai dan tawa itu. Dia melangkah keluar dari gerbang kota dan menuju kota Jadeite. Bab 1313, disegel, 1. Kota Jadeite tetap makmur seperti sebelumnya. Saat Shen Yanxiao berjalan di jalanan, banyak elf menatapnya dengan heran dan hormat. Dia bukan lagi peri miskin dengan lencana sementara dan tidak punya keluarga. Ada 3 lencana di dada Shen Yanxiao. Satu adalah lencana putih yang dibutuhkan untuk memasuki kota tingkat putih, dan 2 lainnya adalah lencana pengawal bulan perak dan lencana suku Cahaya Bulan. Kedua lencana ini menyebabkan para elf di sekitarnya merasa hormat dan kagum padanya. Shen Yanxiao mengirim pesan kepada Vermilion Bird pada saat pertama dan memintanya untuk menemuinya di Monsin Trading House sementara dia pergi ke sana terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, dia menemukan setumpuk permata lain di cincin interspatialnya dan menaruhnya di Monsin Trading House untuk terus menjualnya. Dia juga bisa mendapatkan remunerasi dari Monsin Trading House. Ketika mereka berada di suku Cahaya Bulan, tetua Yue dan yang lainnya ingin memberikan Shen Yanxiao beberapa perhiasan, kalung, gelang, anting-anting, dan ornamen yang indah. Semuanya dihiasi dengan permata yang indah, tetapi Shen Yanxiao menolak semuanya. Dia tidak mempunyai kesukaan khusus terhadap hiasan berkilau ini. Satu-satunya aksesori di tubuhnya adalah kalung yang diberikan Lan Fengli. Kristal kecil tanpa nama itu tidak bersinar seterang permata yang ada di pasaran, tetapi sangat berarti baginya. Shen Yanxiao berjalan menuju jalan perdagangan kota Jadeite. Dia mendengar dari Vermilion Bird bahwa telah terjadi perubahan besar di Monsin Trading House, dan dia ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun,
Saat dia sampai di pintu masuk Monsin Trading House, dia tertegun. Dua segel ditempelkan pada pintu yang tertutup rapat dan rantai tebal mengikat erat kunci pintu. Apa yang terjadi? Shen Yanxiao menatap Monsin Trading House yang disegel dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera menghubungi Vermilion Bird, tetapi dia tidak tahu. Setengah bulan yang lalu, setelah Vermilion Bird mengambil sebagian koin kristal dari Monsin Trading House, dia pergi ke kota lain untuk membeli barang dan tidak kembali selama periode waktu ini. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan berbalik untuk berjalan menuju rumah dagang yang berdekatan dengan rumah dagang Monsin. Bisnis di rumah dagang ini sedang sepi dan hanya ada beberapa pelanggan. Ada 5 hingga 6 peri yang bertugas menjual barang, dan Shen Yanxiao langsung menanyai seorang peri yang saat itu sedang memilah-milah rak. "Halo, ada yang ingin saya tanyakan," kata Shen Yanxiao sopan. Peri itu berbalik dan ketika dia melihat bahwa itu adalah peri kecil yang bertanya padanya, sedikit keraguan muncul di matanya. Tetapi ketika dia melihat dua lencana yang melambangkan pengawal bulan perak dan suku cahaya bulan di dada Shen Yanxiao, keterkejutan langsung muncul di matanya. Peri yang belum mencapai usia dewasa ini adalah anggota pengawal bulan perak. Peri itu agak tercengang. Pengawal bulan perak adalah tim peri paling elit di seluruh benua Dewa Bulan, dan dianggap sebagai surga bagi banyak peri. Namun, jumlah peri yang dapat memasuki pengawal bulan perak setiap tahun dapat dihitung dengan satu tangan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana peri kecil itu bisa lulus ujian seleksi pengawal bulan perak. Yang lebih mengejutkannya adalah lencana cahaya bulan di dada Shen Yanxiao. Semua elf di benua bulan tahu bahwa para elf dari suku cahaya bulan semuanya berusia lebih dari 300 tahun. Mereka belum pernah melihat seseorang semuda itu. Akan tetapi, tidak peduli lencana apapun yang dimilikinya, itu sudah cukup untuk membuat peri itu dipenuhi rasa hormat. "Pelanggan yang terhormat, apa pertanyaan Anda? Jika saya tahu jawabannya, saya pasti akan memberitahu Anda," kata peri itu dengan hormat. Shen Yanxiao berkata, "Bolehkah saya tahu apa yang terjadi dengan Monsin Trading House? Mengapa disegel?"